Bayangkan kamu melepaskan pukulan terbaikmu. dan hanya mengenai udara. Bayangkan kamu terus melepaskannya. Padahal pria itu ada di depanmu, selalu menghindar dari pukulanmu, menjaga jarak 1 cm tiap kali. Itu bukan trik atau keberuntungan. Itu adalah Nicolino Locce. Selama 15 tahun di tinju profesional, dia mengubah aksi dasar olahraga ini jadi sesuatu yang lawannya tak mampu lakukan. Dia dijuluki si tak tersentuh. Dan itu bukan julukan dari konferensi pers. Itu adalah vonis yang harus diterima setiap pria yang naik ring dengannya. Nicolino Locce lahir 7 September 1939 di Tunuyan, Mendoza, Argentina. Kota kecil di pegunungan Andes, jauh dari lampu Buenos Aires dan panggung tinju dunia. Dia dibesarkan di dunia di mana tinju bukan karir profesional, melainkan naluri bertahan hidup. Sebuah cara bagi seorang pemuda dengan tangan yang cepat dan refleks yang lebih cepat lagi untuk membangun masa depan. Dan sejak saat dia menginjakan kaki di sebuah sasana, menjadi jelas bahwa Locke tidak hanya memiliki bakat, tapi juga sesuatu yang tidak bisa diajarkan. Saat menjadi profesional, Locke sudah mengembangkan gaya yang sangat unik. Begitu naluriah, hingga tidak memiliki nama. Itu benar-benar miliknya. Selama 15 tahun berikutnya, dia membuktikan pada dunia bahwa pria yang tak tersentuh tak bisa dijatuhkan. Inilah malam ketika si tak tersentuh menjadi juara dunia dan melakukannya dengan cara yang paling khas dari Locce yang bisa dibayangkan. Locce ke Tokyo sebagai underdog. Fuji juara kelas super ringan WBC. Bertarung di kandang dengan ribuan pendukung. Juara yang mempertahankan sabuk di kota sendiri melawan penantang asing yang banyak orang kira akan kalah dalam kekuatan dan usaha. Suasana menegangkan. Locke keluar menghadapi lawan dengan tenang seperti pria yang sudah menentukan akhir malam itu. Sejak lonceng dibunyikan, Fuji langsung menyerang dan mencari pertukaran pukulan yang membawanya jadi juara. Dan sejak lonceng pertama dibunyikan, dia tidak menemukan apa-apa. Locce berdiri tepat di depannya tanpa mundur atau menghindar. Hanya diam di sana dan membuatnya gagal memukul. Berulang kali. Selama 9 ronde berikutnya, penonton Tokyo menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Fuji memberikan segalanya. Jab, hook, kombinasi, semua dihindari Locce dengan anggun dan tenang. Membalas seperlunya, agar sang juara membayar tiap pukulan Muesep tanpa pernah ikut adu pukulan yang sangat diidamkan Fuji. Di ronde tengah, penonton Tokyo sudah tak lagi menyemangati juara mereka dan mulai bertepuk tangan untuk sang tamu. Mereka tertawa, bukan dengan ejekan, tetapi dengan rasa kagum yang tulus. Karena yang mereka lihat bukan hanya tinju, tapi lebih mirip seni. Seorang pria berdiri di depan juara dunia dan membuatnya tampak memukul udara. Fuji merasa begitu frustrasi, begitu lelah, begitu tak mampu menemukan jawaban. Sudut ringnya menghentikan pertarungan usai ronde ke-9.
Nicolino Loce adalah juara dunia baru kelas welter ringan WBC. Dia meraih gelar itu bukan dengan memukul KO lawan, tapi dengan benar-benar mematahkan semangatnya hingga sudut ringnya, memutuskan bahwa malam itu sudah berakhir. Pertahanan gelar pertama terjadi melawan seorang pria yang tahu persis bagaimana rasanya memegang gelar itu. Carlos Hernandez adalah mantan juara dunia. Petinju Venezuela berpengalaman, ambisius, dan berbahaya, membuat malam ini jauh dari rutinitas. Dan sejenak di ronde kedua, seolah-olah yang tak terpikirkan bisa terjadi. 29 años para los dos. Agarró la derecha Hernández. Se debutó como rentado, curioso, ganando por nocaut. En el segundo. Caliente, fighting, caliente en el del pantalón blanco. Tanto Hernández como Loce prestigian el... Hernandez berhasil mengenai Loce dengan sebuah pukulan yang membuat sang juara terjatuh di atas kanvas. Penonton di Luna Park menahan napas, seolah sejarah bisa berubah drastis. Bomba de Hernández frenó a Loce. Mal paso del intocable. Cayó Nicolino. Ha caído Loce. Un momento dramático. Namun Loce bangkit lalu bekerja keras. El fantasma del segundo round parece quedar atrás. Observen, la certeza está en Loce. El intento fallido en Hernández. Conmovido de las victorias. Sobre los de mano derecha. Siempre es peligroso Hernández. Selama 13 ronde tersisa, Sita tersentuh membongkar mantan juara itu dengan kesabaran yang tak kenal ampun. Membuat pukulannya meleset, membuatnya membayar atas kesalahan itu, dan menguasai setiap inci ring. Sementara Hernandez semakin putus asa dan semakin lelah di setiap ronde yang berlalu. Loce 2 kali menjatuhkan Hernandez ke kanvas selama pertarungan. Dan ketika bel terakhir berbunyi, keputusan mutlak tak diragukan. Vimos en su primer paso por el boxeo rentado. Va a comenzar el show de Nicolino. Va a meter presión contraofensiva Loce. Muy alta Loce. Observen gancho. Dia jatuh di ronde kedua, lalu menang di semua ronde berikutnya. Tak tersentuh bukan sekadar julukan, tapi janji yang selalu dia tepati bahkan saat ia terjatuh. João Henrique da Silva tiba di Luna Park pada 13 Oktober 1969 dengan sesuatu yang kebanyakan lawan Loce tidak miliki. Catatan profesional yang tak bercacat. Petinju Brazil itu tak terkalahkan, lapar, dan yakin bahwa gaya tekanannya akan menjadi kunci yang akhirnya memecahkan teka-teki yang telah dijadikan pertahanan oleh si tak tersentuh. Tapi ternyata tidak begitu. También venía en fin. Nicolino, por el mismo sábado a la tarde o en este fin de semana al deporte argentino porque el fútbol se quedaba fuera del Mundial del 70. Cuando el cura dijo al diablo, la fiesta. Enrique menekan sejak ronde pertama, berusaha menekan pergerakan Loce dan memaksa pertukaran pukulan jarak dekat, di mana kekuatannya bisa terlihat. Loce membiarkannya maju perlahan, bergerak secukupnya agar petinju Brazil itu sering noyasep, dan tiap pukulan yang gagal jadi kerugian baginya. Realmente comenzó a existir en el 59-60 y ya pesadamente en el 61-62, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, hasta ese tiempo... Ahí estamos viendo justo algo de los clásicos que más nos gustan. Los grandes campeones del ring, es el negro todo. Buscando parecer que está haciendo muchas cosas y Nicolino manejando... 15 ronde, keputusan bulat, rekor tak terkalahkan Enrique pun berakhir. Penantang tak terkalahkan lain bertanya, apa yang terjadi? Satu lagi pertahanan gelar menambah warisan juara yang terus tumbuh. Adolf Pruitt adalah petinju nomor 1 dunia di kelas super ringan. Dia tiba di Buenos Aires dengan agresivitas, tekanan, dan tekad menang KO. Petinju yang yakin jika melempar banyak pukulan dan tetap dekat dalam waktu lama, sang tak tersentuh pun akhirnya akan tumbang. 15º y último round y Adolf Pruitt de los Estados Unidos. El que primer minuto de esta última vuelta. Dia melontarkan banyak pukulan dan tetap sangat dekat. Dan Loce tetap saja tidak tumbang. Muy buena izquierda de Loce recién.
Falta menos de uno para terminar este set. Ronde demi ronde, Pruitt terus maju dengan kombinasi-kombinasinya, berusaha menekan sang juara dengan volume dan kekuatan fisik. Ronde demi ronde, Loche menghindar, berputar, bergerak, lalu menyerang balik, membuat penantang utama tampak seperti bertarung melawan hantu. Bahkan saat Pruitt terluka di atas matanya pada ronde ketiga, bahkan saat tekanan naik dan pertarungan makin sengit, Loche tidak pernah membiarkannya mendapatkan pukulan bersih. Pasaje finales de la pelea. Este grito de Nicolino, Nicolino, Nicolino. Por parte de Loche, por adentro esa derecha. Pasó el norteamericano. Pertarungan usai dengan keputusan mutlak setelah 15 ronde. Skor 149, 144, dan 149-145 menunjukkan kemenangan yang jelas dan dominan, yang membuat Pruitt tetap berada di peringkat 1, tetapi gagal mendekati gelar yang diincar di Argentina. Dari semua aksi Nicolino Loche di ring tinju, setiap pertahanan gelar, gerakan menghindar mustahil, dan pertarungan yang tampak mudah baginya. Malam ini mungkin paling luar biasa, karena Loche memulai ronde ketiga pertarungan ini dengan 2 tendon putus di lengan kirinya, dan dia tidak berhenti. Barrera Corpas, petinju kidal asal Spanyol, datang dengan strategi bermain sebagai petinju kidal yang sengaja dibuat untuk membingungkan dan menyulitkan juara. Di ronde kedua, rencana meleset. Sebuah tabrakan. Sebuah pertukaran yang canggung. Lengan kiri Loche hampir tidak bisa dipakai lagi. Bukan memar atau sakit. Dengan tendon putus, lenamnya terkulai lemas di sisinya sepanjang pertarungan. Petinju lain pasti akan mengikuti saran dokter dan mundur. Tapi Loche melanjutkan. Apa yang terjadi selama 13 ronde berikutnya sulit dijelaskan dengan kata-kata. Loche, yang hampir hanya bertarung dengan satu tangan, terus membuat Corpas meleset dengan ketepatan santai seperti selama karirnya. Hanya dengan gerakan kepala, kaki, dan refleks menghindari serangan, lalu menemukan cara melakukan serangan balik dan mencetak poin meski cedera. Di ronde 13 dan 14, dia sukses membuat Corpas goyah meski lengannya cedera. Dan ketika bel berbunyi di akhir pertandingan, dia menang melalui split decision. Dia bertarung hampir sepanjang laga dengan luka di atas mata sejak ronde ke-8. Tendon putus, mata terluka. 13 ronde menang lewat split decision. Beberapa petinju menang karena bakat, lainnya karena ketangguhan. Tapi Loche melakukan keduanya dalam satu malam, hanya dengan satu lengan. Pertarungan inilah yang paling dihargai oleh sejarah. Karena pria yang melawan Loche malam itu di Buenos Aires, akhirnya menjadi salah satu petinju kelas welter ringan terbaik sepanjang sejarah. Antonio Cervantes, Kid Pambele, akan raih gelar juara-juara dunia WBA kelas welter ringan tahun berikutnya. Dia akan mempertahankannya selama periode dominasi paling mengesankan divisi ini. Dia akan dikenang sebagai legenda di akhir karirnya. Desember 1971, Cervantes berusia 24 tahun. Dia tak terkalahkan di tingkat gelar dunia dan yakin bahwa dia sudah siap untuk merebut gelar dari Loche. De Buenos Aires, del púgil de Mendoza, en el final del combate. Selama 15 ronde di Luna Park, Loche memberi pelajaran pada calon juara Kolombia tentang cara membuat petinju hebat terlihat biasa saja. Gerakan bertahan lincah, gerakan kepala, dan penetralan tenang tanpa terburu-buru atas semua serangan Cervantes. Semuanya ada di sana. Seluruh repertoar Loche ditampilkan menghadapi lawan paling berbakat yang pernah ia temui. Setelah 15 ronde, pertarungan berakhir dengan keputusan bulat.
Semua juri sepakat memberi kemenangan pada Locke. Pria yang akan jadi legenda itu kembali ke Kolombia dengan rencana belajar lebih banyak. Locke baru saja mengalahkan calon juara dunia, membuatnya tampak seperti malam biasa. Tidak semua lawan Sita tersentuh adalah petinju hebat. Namun, petinju hebat yang melawannya pulang dengan pelajaran baru tentang olahraga ini. 7 kali berhasil pertahankan gelar, kejuaraan dunia yang dimenangkan di kandang lawan. Dan warisan yang dibangun bukan dari kemenangan KO, melainkan dari hal yang lebih langka. Kemampuan untuk berdiri menghadapi para petinju terbaik di dunia dan membuat mereka benar-benar meleset dengan konsisten dan indah. Hingga akhirnya, mereka harus berhenti bertanya dan menerima bahwa pria ini tak bisa disentuh. Dengan rekor 117 kemenangan, 4 kekalahan, dan 14 imbang sepanjang hampir 2 dekade karir, Nicolino Locke tetap menjadi panutan dalam tinju defensif. Seorang petinju yang begitu jauh melampaui zamannya sehingga kita masih membicarakannya setengah abad setelah pertarungan besarnya. Dia bukan pemukul terkeras di ring. Dia tidak membutuhkannya. Dia adalah pria yang tidak bisa dipukul. Dan dalam tinju, itu bisa menjadi hal yang paling berbahaya dari semuanya.